Woi, Tungku Mahkota Johor kena azab. Negeri Johor nak jadi pengemis. Betul juga. The system dalam federal government daripada dulu sampai sekarang kena berubah. Because Johor is not. Drama besar sedang terjadi di sepak bola Malaysia. FIFA akhirnya turun tangan dengan pukulan telak, mengungkap semua kebusukan yang selama ini ditutup-tutupi FAM. Bukan cuma hutang dan pembohongan publik, tapi juga penghinaan total terhadap pemain dan masa depan sepak bola negeri itu. Kini, Presiden dan Sekjen AFC ikut memperkeras tekanan. Bayar hutangmu atau Malaysia diusir dari peradaban sepak bola internasional. FAM tak lagi bisa sembunyi. Kesombongan dibalas azab, semua kebohongan terbongkar, dan Harimau Malaya makin terpojok di sudut memalukan. Apakah ini akhir sepak bola Malaysia atau masih ada keajaiban setelah semua kehinaan ini? Silakan komen. Yuk, kita bahas. Di markas besar FIFA, alarm merah berbunyi. Nama Malaysia muncul di daftar federasi bermasalah. Terdengar desahan kecewa dan tawa sinis bercampur jadi satu. Karena ini bukan kejadian sekali dua kali. Ini kebiasaan buruk. FIFA mengirim surat resmi, isinya bukan salam hormat, tapi tuntutan. Hutang FAM yang menggunung. Dana kompensasi program internasional mangkrak administrasi turnamen tak dibayar, pelanggaran kontraktual basi bertahun-tahun, denda bergelimang, tapi tak pernah ditebus. FIFA sampai heran. Bagaimana federasi sebesar Malaysia bisa jatuh separah ini? Jawabannya mudah, manajemen bobrok dan mentalitas petinggi federasi yang hidup dari gengsi, bukan dari kerja. Skandal gaji pemain, Timnas jadi korban, FAM jadi pelawak sini, kita tepuk dulu tangan untuk FAM. Mereka berhasil mengubah Timnas Malaysia dari kebanggaan bangsa menjadi korban eksploitasi federasi sendiri. Fakta memalukan, gaji terhambat berbulan-bulan, bonus AFF tertunda 81 bulan. Serius, anak bisa sekolah dasar dulu baru cair. Staf pelatih gaji tidak penuh, pemain cedera bayar perawatan pakai uang pribadi. Kalau sepak bola Malaysia punya slogan baru, ini cocok. Berjuang untuk negara, tapi bayar sendiri. Ada pemain timnas yang jujur berkata, kami ini manusia, bukan robot. Kami bela negara, tapi siapa bela kami? Kalimat itu menusuk lebih tajam daripada kritik fans di Twitter. Setiap sponsor pasti ingin menempel pada sesuatu yang berprestasi atau minimal stabil. Tapi Malaysia, skandal menumpuk, utang tak dibayar, konflik internal meledak. Sponsor pun lambaikan tangan dan berkata, "Ciao, sampai sepak bola kalian waras lagi." Efek domino, Liga Malaysia kehilangan subsidi fasilitas rongsok, pelatihan menurun, akademi muda dibekukan, klub tercekik biaya operasional. Kalau ini sinetron, judulnya Liga Malaysia hidup segan, mati tak mau. Media internasional, Malaysia jadi bahan tertawaan global. Berita buruk menyebar cepat, dunia internasional ikut mencibir. Judul-judul media mancanegara sudah seperti punchline komedi. Financial meltdown, Malaysian FA in massive debt. FIFA demands Malaysia pay overdue obligations. Football in crisis, Malaysia faces global embarrassment. Media Jepang bahkan lebih sadis. Federasi penuh drama yang akhirnya menelan dirinya sendiri. Tidak ada yang simpati, semua hanya geleng kepala dan tertawa sinis. Di kantor FAM, asap konflik sudah memenuhi ruangan. Yang terjadi, petinggi federasi saling tuduh pemborosan. Dana federasi diduga dipakai untuk urusan non-sepak bola, proyek miliaran tanpa transparansi. Laporan keuangan berbeda dengan kenyataan. Seorang orang dalam FAM sampai mengaku, ini bukan sekadar salah manajemen, ini kehancuran total. Kalau benar begitu, logis. Karena yang mengatur bukan profesional, tapi politik dan ego. FIFA bukan organisasi yang suka berdebat. Mereka tidak butuh drama seperti di negeri seberang. FIFA bekerja dengan aturan, bukan perasaan. Sanksi yang menunggu Malaysia, diblokir dari kompetisi internasional. Dibatasi transfer pemain lintas negara, bantuan FIFA Forward dihentikan. Reputasi global hancur berkeping-keping, dan Malaysia tidak bisa lagi bersembunyi di balik karisma TMJ atau retorika, kami akan bangkit. Bangkit dari mana? Untuk bangkit harus ada pondasi. Malaysia bahkan tak punya lantai untuk berpijak. TMJ dan FAM selalu menyalahkan orang lain,
tidak mau bercermin. Setiap kali Malaysia hancur, ada satu narasi klasik. Salah wasit, salah lawan, salah negara tetangga, salah konspirasi. Serius? Kapan terakhir mereka berkata, ini salah kami? Jawabannya, tidak pernah. TMJ suka tampil di publik sebagai penyelamat. Tapi ketika Malaysia jatuh, siapa yang berdiri paling depan menanggung tanggung jawab? Tidak ada. Semua bersembunyi di balik kursi empuk dan titel bangsawan. Sepak bola Malaysia tidak butuh raja, butuh pemimpin. Ah iya, ada satu negara yang selalu jadi cibiran Malaysia, Indonesia. Tapi lihat hari ini, sepak bola Indonesia berproses dan konsisten. PSSI patuh dan berani menindak pelanggar. Eden Hazard, Ronaldo, Messi? Bukan, bintang baru datang karena kepercayaan dunia meningkat. Liga membaik, stadion direnovasi, laporan transparan fans loyal dan membanjiri stadion. Malaysia sekarang tak cuma krisis, tapi juga jadi bahan meme, jadi stiker WhatsApp, jadi olok-olokan global. Dan ini bukan karena hasil pertandingan, tapi karena cara FAM mengelola sepak bola yang bahkan lebih buruk dari manajemen organisasi Karang Taruna tanpa dana. Media internasional memotret kondisi ini dengan lensa yang sama. Malaysia? Oh iya, federasi yang hobi ngutang tapi gaya tetap bangsawan. Kalau sepak bola punya rating kredit, FAM sudah lama masuk kategori Absolutely Abysmal Administration Fans Malaysia. Memberontak, dari kebanggaan menjadi frustasi kolektif. Kita semua tahu bahwa fans Malaysia itu vokal. Kadang terlalu vokal sampai mengarah ke nyinyir profesional. Tapi sekarang, yang mereka nyinyiri bukan lagi negara tetangga, melainkan federasi sendiri yang sudah benar-benar membuat malu. Media sosial penuh komentar pedas. Kami bukan lagi datang untuk mendukung. Kami datang untuk melihat bukti kebodohan FAM berikutnya. Kalau kami kalah wajar, tapi kalau kalah karena federasi sendiri, itu dosa besar. Jangan salahkan pemain, salahkan yang duduk enak dalam rapat AC dingin tapi kerja panas-panas. Sakit? Sakit banget. Tapi ya siapa suruh menipu harapan rakyat sendiri? Ada masa ketika TMJ dipandang sebagai penyelamat. Pemimpin muda bergaya modern terlihat memiliki visi. Tapi hari ini, fans mulai bertanya keras. Mana janji perubahan? Mana ketegasan kepemimpinan? Mana akuntabilitas setelah kegagalan berulang? Yang terjadi justru, setiap masalah, salahan orang lain. Setiap kritik, fans yang disalahkan. Setiap pemecatan pelatih, seperti lempar dadu TMJ lupa, gelar kebangsawanan tidak kebal kritik jika sepak bola runtuh di bawah kepemimpinannya. Karena harga diri sepak bola bukan ditentukan oleh darah biru, tapi oleh prestasi di lapangan. Dulu Malaysia suka mengejek, PSSI kacau, Liga Indonesia rusuh. Hari ini, plot twist yang menyakitkan, Indonesia disiplin, reformasi terus, dipercaya FIFA Malaysia, drama, utang, dihina FIFA. Yang dulu dianggap bercanda, kini jadi kenyataan, Malaysia sudah jadi Malaydesh. Slogan fans Malaysia berganti, Harimau Malaya lebih cocok harimau pinjaman. Karena mau beli pemain saja harus gali utang. Di rapat internal FIFA, nama Malaysia sudah termasuk kategori Unreliable Football Association. Mereka bahkan memasukkan Malaysia ke daftar federasi yang memalukan karena menutup-nutupi masalah keuangan, mengorbankan kesejahteraan pemain, merusak reputasi sepak bola Asia Tenggara. FIFA menegaskan, kalau tidak mampu, serahkan federasi ke orang yang mampu. Hard, cold, objektif. Sesuatu yang FAM alergi selama ini. FAM bisa bubar, bukan ancaman. Itu solusi. Kalau urusan sudah separah ini, ada kalimat yang paling logis di dunia. Bubarkan FAM. Bangun dari nol. Karena tidak ada yang bisa diperbaiki dari fondasi busuk pemimpin lama harus enyah, sistem harus diriset bukan dipoles. Kalau FAM tetap dipertahankan, itu artinya Malaysia rela hidup tanpa masa depan sepak bola. Dan jika itu terjadi, maka betullah ucapan pedas fans. Kami bukan sepak bola, kami hanya konten komedi global. Dulu, setidaknya tim lain masih hati-hati melawan Malaysia. Sekarang, tim kecil pun berkata, Malaysia, bisalah. Supporter negara lain tidak lagi merasa tegang saat bertemu Malaysia. Yang mereka rasakan justru kasihan.
Dan itu adalah penghinaan yang paling mematikan saat lawan tidak lagi menganggapmu ancaman. Siapa sangka, hari ketika Indonesia menjadi role model dan Malaysia menjadi contoh kegagalan akhirnya tiba juga. Dan inilah penghinaan paling menyakitkan dalam sepak bola. Malaysia bukan rival Indonesia lagi. Untuk jadi rival, kamu harus selevel. Saat ini, Malaysia bahkan tidak masuk kategori pembanding. Indonesia bicara, stadion baru regenerasi, pemain transformasi kompetisi target Piala Dunia Malaysia bicara, utang bonus belum cair, sponsor kabur, drama internal level beda jauh. Bukan kasar, realistis, tidak perlu komite investigasi, tidak perlu detektif internasional. Jawaban ada di depan mata. Bukan wasit, bukan supporter, bukan lawan, bukan konspirasi FAM TMJ, para pejabat yang korup dan inkompeten. Mereka adalah eksekutor mimpi perusak masa depan pengkhianat harapan rakyat dengan nama sepak bola sebagai korban utama. Kami, Indonesia, tidak perlu menendang Malaysia saat jatuh, karena FAM yang menendang Malaysia lebih keras daripada siapapun. Sekarang dunia menunggu langkah selanjutnya. Apakah Malaysia akan terus menyangkal dan makin terperosok B? Mengakui kesalahan dan melakukan revolusi total. Yang jelas, selama FAM masih berkuasa, sepak bola Malaysia akan tetap beraroma krisis. Dan dunia akan terus tertawa. Akhir cerita ini sederhana tapi menggeletik kepala. FAM lah sumber bencana. Bukan rival, bukan wasit, bukan konspirasi rasa dendam dari manapun. FIFA sudah turun tangan. AFC ikut mengetuk pintu. Dunia internasional menyorot tajam. Dan Malaysia masih sibuk berkelahi dengan bayangannya sendiri. Jika FAM terus berperilaku seperti penghancur masa depan, jangan salahkan siapapun saat sepak bola Malaysia tinggal sejarah kelam yang ditertawakan generasi berikutnya. Harimau Malaya bukan lagi menakutkan. Bahkan kucing kampung pun enggan takut. Yang tersisa tinggal gema. Kami jatuh bukan karena lawan kuat, tapi karena kami sendiri menghancurkan diri. Sampai kapan FAM akan menyalahkan pihak lain atas kebusukan yang mereka ciptakan sendiri? Mampukah Malaysia menyelamatkan martabat sepak bola mereka sebelum sanksi FIFA turun seperti palu godam? Beranikah TMJ mengakui bahwa gelar bangsawan tidak bisa menutupi kegagalan manajemen? Apakah supporter Malaysia siap revolusi sepak bola atau memilih diam dan membiarkan semuanya hancur total? Bagaimana menurut kalian? Apakah Malaysia masih pantas menyebut diri negara sepak bola? Atau sebentar lagi dunia akan lupa bahwa Malaysia pernah main bola? Bravo Timnas Garuda!